sila denunas Nabi Muhammad lamun dekayun iwah tepi rengan ongkat muni sakasar-kasar dengan taib niki karing dia kayun karing dia mele doang mangkin ada yang satendet bisa ngeselapun manusia sakurang ajar niki. Tetapi beliau berkata, bal arju minallah ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi ahada. Sesungguhnya aku berharap barangkali mereka tidak menyembah Allah, anak keturunan mereka kelak yang akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mulai dalam Al-Quran kan cerita doa niki marandan cerita doa Nabi Nuh niki Nabi penunasan kamu bau pisang yang selapun Allah Ta'ala dini arek kemarin aik baluk dia ngajah ngaji baluk kafir papun dia ngajah papun kafir amak dia ngajah amak kafir anak dia ngajah anak kafir bayin dia ngajah bayin kafir baluk malik dia ngajah baluk kafir dinara harapan ya jadi dengan beriman tiang lunas Allah Ta'ala tiang lunas la tadar alal ardi minal kafirina dayara dendek sampai arak manusia kemarian bawon dunia pisang selapun ande menu katnya berdoa Nabi Muhammad raten anak letaif ni lah tetapi beliau tidak berkehendak nek kayu nenten kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil ladhi burika hawlahu. Alhamdulillahil fattahil alim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikin bil kitabi wa sunnati ila yaumiddin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala Allah Ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal mukarramin, bapak-bapak, para tuang guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir di tengah-tengah pelungguh sami pada kesempatan dan tempat yang mulia niki. Bapak-bapak, para tamu undangan, hadirin rahimakumullah. Puji syukur kita sama-sama haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang baik dan tempat yang mulia. Pelungguh sami masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka memperingati satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, peristiwa yang barangkali di luar nalar manusia, akan tetapi dengan kehendak Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, maka terjadilah peristiwa yang di hadapan manusia barangkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak atau di luar nalar. Kedua kalinya salawat salam tidak henti-hentinya kita haturkan atas manusia agung paling mulia yang memiliki banyak mukjizat. Di antara mukjizatnya adalah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam awal surat Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kebiasaan orang Arab jika terheran-heran maka mereka mengucapkan dan bertasbih subhanallah. Maka karenanya Allah Ta'ala membuka ayat ini
karena peristiwa ini adalah peristiwa besar yang barangkali dianggap di luar nalar manusia. Karenanya peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Bani Israel, di mana peristiwa ini terjadi sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Tepatnya usia beliau pada saat itu 51 tahun 9 bulan. Lalu kemudian tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, karena kodifikasi tahun pada saat niki belum berlaku sampai Rasulullah wafat, sehingga orang Arab ketika mengenal satu peristiwa mereka tidak menyebutnya dengan angka tahun 1, tahun 2, tahun 3, akan tetapi mereka mengenalnya dengan peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Katakan misalnya di dalam sejarah ketika para sejarawan mencatat bahwa Rasulullah lahir pada tahun gajah, tidak lahir pada tahun onta, karena yang melatar belakanginya adalah ketika saat itu Gubernur Abrahah yang datang dari Yaman hendak menghancurkan Ka'bah mengendarai gajah. Maka mereka tidak mengingat dan mengenangnya dengan angka, akan tetapi mereka mengenangnya dengan peristiwa besar. Maka para ahli sejarah menyebut, atau orang Arab menyebut, beliau lahir pada tahun gajah. Demikian pula peristiwa besar yang terjadi berupa Isra dan Mi'raj niki terjadi pada satu tahun yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena pada tahun itu pamanda tercinta beliau yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Lahir ke dunia Rasulullah niki telah meninggal ayahanda tercinta Abdullah. Usia 6 tahun tinggallah ibunda tercinta. Tinggal 2 tahun bersama kakeknya Abdul Muttalib, meninggal pula kakeknya yang tercinta. Lalu kemudian beliau tinggal bersama Abu Thalib sampai beliau menikah dengan Siti Khadijah. Khadijah sebagai istri tercinta pun tidak lama meninggal dunia, karena sesungguhnya dunia ini tidak ada yang ideal bagi seorang rasul. Kehidupan yang ideal, yang pasti, pasti bahagianya tidak lain dan tidak bukan adalah akhirat. Karenanya Allah Ta'ala katakan, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, agar kalian mengetahui bahwa sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Maka jikalau ada kehidupan ini yang dianggap kehidupan ideal, maka sesungguhnya yang pertama kali menerima kehidupan itu tidak lain dan tidak bukan adalah manusia paling mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari istri tercinta Khadijah beliau mendapatkan 7 anak. Dari anak keturunan niki 6 meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Beliau sendiri yang kedokane kubur, beliau sendiri yang menggali kuburnya. Hanya 1 putrinya jarak 6 bulan meninggal setelah Rasulullah. Beliau adalah Siti Fatimah. Karenanya tahun itu ketika meninggal Abu Thalib, meninggal Siti Khadijah, disebutlah dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Maka genaplah, lengkaplah penderitaan yang beliau alami. Tekanan demi tekanan, intimidasi dari kafir Quraisy, pembesar kota Makkah, terus beliau dapatkan. Maka beliau berinisiatif untuk melebarkan sayap dakwah keluar dari kota Makkah, ditemani oleh salah seorang sahabat beliau yang bernama Zaid. Tidak terhenti sampai di sana Zaid sampai, sehingga Zaid bin Sabit niki ketua panitia penulisan Al-Quran. Pertama kali tertulis Al-Quran, beliau yang ditunjuk menjadi panitia, Zaid bin Sabit. Tetapi yang menemani beliau ke negeri Taif adalah sahabat beliau yang bernama Zaid bin Harithah. 80 km jaraknya dari kota Mekah ke negeri Taif, beliau berjalan kaki. Dan ternyata ketika beliau sampai ke negeri Taif, jauh panggang dari api, tidak sesuai ekspektasi, jauh dari harapan awalnya. Beliau mengira dan menganggap barangkali lek Taif niki kan harga semeton jari,
sang mungkin den semel ya nyakiti maranta oleh Mekah. Ternyata jauh panggang dari api, tidak sesuai dengan harapan ketika beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Yang beliau dapatkan adalah cacian, lemparan batu, sehingga mengalirlah darah dari kaki beliau. Hinaan demi hinaan, kepelentong pelewas, beliau dilempar oleh kaumnya. Maka pada saat itu beliau keluar dari Taif, lalu kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat di satu kebun anggur. Setelah beliau berdoa, setelah beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu kemudian beliau berdoa, di mana doa ini direkam dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Beliau berkata, Allahumma inni ashku ilaika dhu'fa quwwati. Wahai Tuhanku, tidak ada tempat aku mengadu. Sesungguhnya aku lemah, maka orang lemah hanya pantas mengadu kepadamu. Ilaika ashku dhu'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang paling pengasih. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Ketika orang lemah tidak mampu mengangkat senjata, maka sesungguhnya mereka memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu senjata berupa doa. Engkaulah Tuhannya orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau akan serahkan urusanku? Ila aduwin yatajahamuni am ila qaribin malaktahu amri. Illam takun sakhitan alayya fala ubali ghairu anna afiyataka awsa'uli. Allahumma inni a'udzu binuri wajhikal karim alladhi adha'at lahu samawat wa asyraqat bihi dhulumat wa saluha alaihi amru dunya wal akhirah antahilla alayya ghadabaka aw tunzila alayya sakhataka walakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa billah. Niki doa Nabi Muhammad kenyekeun arek le kebon anggur. Terdengar ini si para malaikat, pirengan si para malaikat. Akhirnya diutuslah malaikat penunggu gunung. Wahai Muhammad, doamu didengar oleh penduduk langit. Jika engkau berkenan, mereka melihat apa yang telah diperbuat kepadamu oleh kaummu. Mereka mencaci maki, menghinamu, melemparmu dengan batu, maka segeralah minta kepada para malaikat penunggu gunung agar mereka ditimpa dengan gunung, agar mereka ditindih dengan gunung. Sila denunas Nabi Muhammad lamun dekayu di waktu pirengan ongkat muni sakasar-kasar dengan Taif niki, karing dia kayun karing dak mele doang mangkin. Ada yang sak tendet bisang yang selapun manusia sakurang ajar niki. Tetapi beliau berkata, bal arju minallah ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi ahada. Sesungguhnya aku berharap barangkali mereka tidak menyembah Allah, anak keturunan mereka kelak yang akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mulai dalam Al-Quran kan cerita doa niki, marandan cerita doa Nabi Nuh niki, Nabi penunasan lamu bau pisang selapun Allah Ta'ala di are kemarin Al-Quran bercerita niki. Wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyam innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Wahai Tuhanku, aku memohon kiranya Engkau habiskan semua manusia yang ada di muka bumi niki. Nu doa Nabi Nuh. Laik baluk dia ngajah ngaji baluk kafir, papu dia ngajah papu kafir, amak dia ngajah amak kafir, anak dia ngajah anak kafir, bayin dia ngajah bayin kafir, baluk malik dia ngajah baluk kafir. Inara harapan ya jadi dengan beriman tiang lunas Allah Ta'ala, tiang lunas. La tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Dendek sampai harap manusia kemarian bawaan dunia bisang selapun andai menu ongkatnya berdoa Nabi Muhammad raten tanah le Taif ni lah. Tetapi beliau tidak berkehendak dek kayun nenten kayu. Kemudian beliau kembali. Sebelum kembali beliau dihampiri oleh salah seorang yang bernama Adas bin Matta.
Engkau siapa? Saya Adas bin Mata. Dari mana asalmu? Dari negeri Nenawa yang ada di Baghdad. Oh, sesungguhnya engkau lahir, engkau adalah orang yang berasal dari negeri saudaraku. Saya semeton pelungguh de Beduin yang semeton Pak Den dah jadi Nabi dan Rasul. Saya aran Yunus bin Matta. Maka Nabi bahasan Adas niki lek tahu takak desa dasan niki tiang mesak ketau cerita searan Yunus dinarak dengan ketau sak laina. Tiang adalah keturunan Yunus sak sekian. Jadi tiang wikan tiang ketau Yunus niki Nabi lamun ketu niki adalah pelung betul. Paden dan jadi Nabi dan Rasul saksian. Jelo makin niki, waktu makin niki, saat makin niki, detik makin niki. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah lelah kepelentong pelewas. Hampir 10 jelo le sopo riwayat sebulan seke mau nangka tugas sidet yang adalah menyampaikan masalah hidayah nun adalah kehendak Allah Ta'ala. Abu Thalib baru membilinan dia sempat ucap syahadat. Urun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki, tetapi petunjuk itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau masuk ke kota Makkah, maka lengkaplah penderitaan yang beliau alami. Okay? Maka pada saat itu biasa manusia lamun wah tutuk caren, wah berdoa, wah berusaha tutuk caren, serah tiba Allah Ta'ala, ya tahun turun pertolongan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala perintahkan Jibril jemput hambaku sebagai tasliah hiburan kepada beliau. Maka malaikat Jibril menjemput sebelum angkat untuk Isra dan Mi'raj. Beliau diburak, dibedah dadanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau mengendarai seekor binatang dari surga yang disebut dengan burak. Beliau menaiki dan mengendarai burak, kemudian melaksanakan perjalanan Isra niki, berhenti di satu tempat. Kemudian Jibril perintahkan beliau untuk sholat 2 rakaat. Setelah sholat beliau bertanya, wahai Jibril, gerangan di mana tempat kita sekarang ini? Jibril katakan, ketahuilah wahai Muhammad, tempat ini adalah Ardul Hijrah, bumi tempat engkau berhijrah kelak ketika kaummu mengusirmu dari tempat kelahiranmu. Saat niki masih darah Yasrib. Suhan sa hijrah Nabi Muhammad pun tergenti sekali dengan sakit. Okay? Genti ya rangkaian Yasrib juga dengan sakit. Nabi si tergenti Rasulullah Madinah Munawarah datang mulia. Dia dapat Nabi Muhammad pindah Munawarah datang mulia. Maka dikenallah tempat itu sekarang menjadi kota Al-Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya. Lalu kemudian beliau melanjutkan perjalanan berikutnya. Kemudian dengan perintah yang sama Jibril katakan, turunlah wahai Muhammad lalu laksanakan sholat 2 rakaat. Setelah beliau menunaikan sholat 2 rakaat, lalu kemudian beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama, wahai Jibril, sekarang kita berada di mana? Maka Jibril katakan, ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau sekarang berada di negeri Madian. Dia dapat Medayan dekat Tangkebau. Madian. Apa yang ada di Madian ini? Arak sopok lolong kayu. Ya tahu berbau lah Nabi Musa kenyakan terusir si Fir'aun. Beliau hanya membawa dirinya saja. Dia narak bekal, dia narak senina anak, dia narak keturunan, dia narak keluarga semeton jari. Nabi yang keluar, ialah peluik baca doa Al-Quran bercerita ni doa Nabi Musa bawa lolong kayu negeri Madian. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat perlu atas kebaikan-kebaikan yang bersumber darimu wahai Allah. Sangu dek kebedoe, senina anak dek kebedoe, keluarga dek kebedoe. Tiang berharap hanya kepadamu. Maka pada saat itu Allah Ta'ala menggerakkan. Lalu kemudian datanglah 2 orang perempuan beradik bekakak. Badik bekakak niki kayak jauh Nabi Haram Bembe. Lagu ia bian lalu datang biweh sumur niki wah kerimpetan si batu biasa namun bian timpet biweh sumur.
ruang sumur niki. Akhirnya itu yang dilihat oleh Nabi Musa, maka Nabi Musa menawarkan untuk membukanya. Beliau angkat mesak batu belik niki, akhir bau nginem bebek saja si dua dengan nina niki ulek bercerita tiba mami Nabi Su'aib arah dengan mama, inna khairu man istajartal qawiyal amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas engkau beri upah adalah orang yang kuat dan orang yang jujur. Niki bahasa kinayah. Sebenarnya orang perempuan, dua orang anak Nabi Su'aib ini mengatakan, nikahilah aku dengannya. Perariang ketiang kecenya ya jujur ruan dengan muan dinara ruan dengan ngakala. Dinara ruan jadi calo suara. Ini jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Akhir itulah sebab syarat dan pemerari Nabi Musa kanje bijan Nabi Su'aib dua dengan nina niki beradik bekakak. Lamun endot balu tahun ya jadi mas kawin namanya berombok dua dah kajak perarian ya adik nangkak niki beradik bekakak ika anggun syariat Nabi Musa beradik bekakak temadu. Lagu dindik coba-coba le syariat Nabi Muhammad. Nggih, dindik bermadu adik kakak sida baik ning kanggo. Ya syariat sida tiang syariat Nabi Musa tong kanggo niki. Niki angka lain arah ulama lengan Yaman datang ke ketuan seh nggih. Tiang niki wah umur ketelung dasaan lagu jang kemangkin de mambae arah amu-amu ruan jodoh kia datang. Tiang tunas napi ya kamal amala. Doa. Napi nanti jawab sih niki luwe baca selawat paling det 300 sejelo. Sak kedua luwe baca doa Nabi Musa kanya kenara le bawa lodong kayu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sebab baca doa dia yang pun datang jodoh Nabi Musa dua beradik bekakak. Lakukan dengan bermadu nih berasi-rasian dengan bermadu. Kadang-kadang sekedar pengimpi dong dia tekan aku. Pelentongan tenapiaran gelas. Buara dengan sarasi bermadu nggih. Jakarta seke. Nggih kemudian itu seke melet turut laku dia temang. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya dengan malaikat Jibril. Kemudian dengan perintah yang sama, turunlah engkau wahai Jibril, wahai Muhammad, laksanakan sholat 2 rakaat. Setelah beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama, wahai Jibril, kita berada di mana? Engkau sekarang berada di Bukit Tursina. Di bukit inilah terjadi percakapan antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran katakan, qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah Ta'ala nenek kaji tengonek ke ibadah sebah di papulungguh dah melihat ke kita ada berembe jarua hari ini perlihatkanlah aku. Anzur ilaik qala rabbi arini anzur ilaik, perlihatkanlah, nampakkanlah zatmu. Maka Allah katakan qala lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku wahai Musa, walakin anzur ilal jabal, akan tetapi lihatlah gunung yang menjulang tinggi. Apabila gunung itu tetap pada tempatnya, maka engkau akan mampu untuk melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sha'iqa. Manakala Allah Ta'ala menampakkan dirinya, maka meletuslah gunung itu, dan pada saat yang sama Nabi Musa pingsan pada tempatnya. Mampu natundik Nabi Musa serminan Allah Ta'ala jamaah? Nek mampu. Lunas natundik bejulu Nabi Musa. Ada yang satu serminan Allah Ta'ala nunas. Siapa nambah wah nunas, kedua dia mampu serminan. Makin dia beda kerja Nabi sidat yang dan wah nunas. Lagu undangan ke Muhammad jawang ke Jogja nu beda dan wah nunas. Kedua Nabi Muhammad mampu serminan Allah Ta'ala, sehingga ke tingkatan keyakinan niki sak penembin ilmul yakin. Taek jok atasan malik ainul yakin. Taek jok atasan malik hakul yakin. Paling atas niki dinarak dengan berdaya kecuali Nabi Muhammad haqiqatul yakin. Nabi Muhammad dong berdaya haqiqatul yakin. Dek mampu Nabi dan Rasul serminan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad dan wah nunas lagu tundang Allah Ta'ala. Nikilah kelebihan Nabi kulunggo sidetiang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan berikutnya. Kemudian istirahat di tempat
satu tempat setelah melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau bertanya, kita di mana sekarang? Kita sedang berada di Baitul Lahmin, rumah daging. Ya, kami berkena rumah daging karena pada tempat itulah lahirnya Nabi Isa alaihi salam tanpa proses hubungan biologis. Denara wah merari sarang Siti Maryam niki lagu udah kak menu langsung tertiupan roh si Allah Ta'ala jauh dalam rahim Siti Maryam. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala berkehendak maka tidak ada yang mustahil. Maka lahirlah Nabi Isa. Al-Quran bercerita lek musim kurma, berarti musim panas. Lagu makin Natal niki tahun terayaan piran tanggal selai bulan Desember biasa musim nyet dulu. Lagu lamun dak kadu pendekatan Al-Quran musim panas, musim kurma niki. Banyak kembeli tian Nabi Adam banyak kembeli tian Siti Maryam. Nggih, ara istilah niki nggih lamun lek bidat niki bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, bukaan 4 kan nggih. Lagu arah dengan yang kena bukaan belahan no? Belahan 1, belahan 2, belahan 3, belahan 4. Bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, bukaan 4. Nyekan beli tian Siti Maryam, engkau akan melahirkan, engkau butuh tenaga, maka makanlah korma. Bedot yang telur korma gerik kelolon dia. Al-Quran bercerita, lamun Al-Quran bercerita narak tadah nyadu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiyya. Wahai Maryam, gerakkanlah dahan pohon korma itu, niscaya nanti akan berguguran buahnya. Coba bayangan nggih, sebinian pelungguh sami niki lamun kenyekeun bukaan 4 pada sore gerikan dolo nyiuh no sak nyempat bulan do benga. Dolo nyiuh sithik sore gerik tian dengan ibeli. Tahun mai doa. Aku siwak pulang ke betian sakit ngerumu. Nah niki suruh gerik lulung korma Siti Maryam Nabi. Isyarat bahwa Nabi juga kemelek niki sekedar tegawe ikhtiar dan usaha, masalah hasil adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan berikutnya, kemudian istirahat di Masjidil Aqsa melaksanakan 2 rakaat sholat yang diimami langsung oleh beliau, kemudian dimakmumi oleh penduduk para nabi dan rasul dan penduduk langit. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW secara tidak langsung diikrarkan menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Bila jadi dokumen lah gumi baru di negara itu Madinah, kemudian Madyah, Tursina, Baitul Lahmin, Palestina pira 5. Ya kami apa 5 makan dek 6, makan dek 7, makan dek balu. Isyarat barang lamun jok pucuk langit Muhammad sampai bait kewajiban sembahyang sak kemarian jok bumi nun adalah 5 isyarat nih. Selesai wah cerita Isra niki makin nantek jok atas vertikal niki, kemudian lah yang dinamakan dengan Mi'raj. Di langit sak penembit pembedait kanjeng Nabi Adam, langit sak kedua pembedait kanjeng Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dia berkembang Isa kanjeng Yahya. Isa niki umin aran Siti Maryam, Maryam beden umi aran Hannah, Hannah beden semetonita aran Usak, Usak beden anak mama aran Yahya. Berarti berkembang ndek no berpisah. Sak berpisah anu Siti Maryam berpisah kanjeng Nabi Yahya, berarti beramak sai. Isa umin Maryam, Maryam umin Hannah, Hannah bersemetonina Usak, Usak beden anak mama Yahya, beramak sai. Di langit kedua. Kemudian di langit sak ketelu daun bedait kanjeng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niki gagah luar biasa nggih. Saking gagahnya dulu wanita-wanita yang ada di Mesir niki kenyakan bertemu pun dekoloan apel pun disediaan ladik, kenyakan sak luke apel niki pun disuruh liwat. Nabi Yusuf lupa antan jauh ladik nggih. Po iman singkarat iman ya singkarat Al-Quran bercerita malik dene nyadu naton deh Quran bercerita angka lain arak sapina ayat niki jadi ayat senggeger lerang guru saita lela bu api nggih ni senggeger milun yang tulis bahasa SD beongkat falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaqa'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu manakala wanita-wanita menatap
Nabi Yusuf. Akbarnahum, maka mereka terpesona. Wa qata'na aydiyahum, lalu mereka mengiris tangannya sendiri. Nggih. Wa qata'na aydiyahum wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini manusia dan malaikat turun langan dunia. Dia tertiup nu berdosa kelemuan ane bismillah lampak lalu mida. Unin salai. Nggih. Lagu arak salai masa lagu niki janda kenyadu tiang bareng bersalam kancing berayan eno kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikuti aku ni pecole tiba nonen segera demak dengan ini don tekanggo kan po ni po ayat Quran kita campur malik karo jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Taek jak langit sak keempat dia tombedait kancing Nabi Idris. Nabi Idris niki ya pertama menginisiasi dengan berpekakas kadu benang, lain sendeman dengan kadu benang kulit kadu, kulit sapi, kulit unta, kulit bebek. Oleh langit sak kelima tombret kencen Nabi Harun. Nabi Harun niki sepeleng bawa rambok sepeleng, oke? Ya kembali tersintak si Nabi Musa, gedak lalu Nabi Musa Harun. Nah nih Bani Israel ini kan ketahui keras-keras sota. Ya kebili nenane lalu munajat ke Bukit Tursina lemang tulak dele sampai ya sembah selain Allah Ta'ala. Tulak Nabi Musa ternyata sampai sembah desi Bani Israel gedak Nabi Musa pun sintak ke bauk semeton. Al-Quran bercerita qala ya bena umma la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qauli aniki. Kemudian takyuk langit sakanam berdait kancing Nabi Musa yang nangis. Nabi Musa makin maju pergi kaya Musa, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Musa? Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan yang menyebabkan aku menangis karena ada seorang rasul yang diutus setelahku, umatnya jauh lebih banyak masuk ke dalam surga ketimbang umatku. Kisah tangisan si Nabi Musa, umatnya Nabi Muhammad lebih banyak menjadi penduduk surga ketimbang umatku. Nabi Musa nangis. Naik ketujuh, ia tahu membedait kencing Nabi Ibrahim. Kemudian pun terpesan Nabi Ibrahim si Nabi Muhammad si Nabi Ibrahim, mur ummataka fal tuksir min girosil jannah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu banyak-banyaklah menanam pepohonan Nabi tetap-letak searah di dalam surga. Wa ma girosul jannah, apa tanaman yang ada di surga itu wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim katakan tanaman di surga itu tidak lain dan tidak bukan, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Anu satrahim seniman subuh kan cerita Isra Mi'raj no. Namun dengerti arti ini Isra Mi'raj no. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. Terakhir sendema subuh cerita Isra Mi'raj. Engkau diangkat ke Sidratul Muntaha lalu engkau mendengarkan salam. Nggih, Nabi pengendikan Rasulullah kenyaka menghadap di Allah Ta'ala, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Terjawab Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Debele mesa untuk mau salam Nabi Muhammad berbaik kebelik penunah di pasida tiang. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Yang gak sembahyang ini sebenarnya komunikasi antara Allah dan hambanya. Kemudian beliau mengambil kewajiban sembahyang sak seket waktu. Lagu tadi sampun tiang isyaratkan cerita kisah mentelah 5 tahun niki dah kan seket perintah lagu barang sekentun jok bumi niki sampai 5 turun jok langit sak kepitu, turun jok langit sak ke-6 ketuan pira kewajiban seket. Bani Israel awak kuat
umur belo, sementara umat sida awak ni lemah-lemah, kemudian umur kontek-kontek, lamun sekat deng kawe tiang doang umat kekedian si dia sembahyang karya-karya dia sembahyang nunas lamun bau kurangan langan sekat dia membelido pelatih si Nabi Musa. Pengetuanan pertanyaannya, mengapa Nabi Musa yang memerintahkan beliau untuk bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa taala? Masa diingat cerita legumi bahwasanya Nabi Musa sampun nunas pengingat beremberuan dan pelungguh Allah taala lagu mampu nonton Nabi Musa oleh gumi serius Allah taala dek mampu mungkin dagang ono sono sneket cahaya Allah taala le awak Nabi Muhammad niki dagang ono sono salo itu latih tetap mau niki hikmah maka Nabi Musa yang memerintahkan beliau untuk bolak-balik karena lek dunia dan mampu cerminan Allah taala lagu mungkin dagang ono sono saniki jamaah nggih ya kembek nampun peri jok langit apakah Allah taala langit tahu ndot salah dengan mujassimah kunin para niki lamun Allah taala langit tahu berarti Allah taala ya butuh tahu taka berarti paden kaja sida tiang lamun hujan bepanas tuh nyebut dalam balik Allah taala ni napa marah menu lamun butuh tahu taka Allah taala berarti paden kaja sida tiang sajari jadi makhluk jawaban berembe sehingga tahu taka Sidratul Muntaha niki telah tahu ia mulia dan bina marah sida tiang lalu umrah lalu berhaji bela berhaji tuh Mekah Nabi arah le Mekah Ka'bah niki Nabi Basarab Baitullah rumah Allah taala namun dia buka lawang Ka'bah nun aran Allah taala bergelak di dalam denara lagu rumah Allah taala ya kami betul suruh berdoa tempat yang mulia anu dede salah keyakinan tekad si yang niki barang Allah taala di atas tahu kemudian atas tahu berarti butuh tahu takak faden ngajak makhluk jadi jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu kemudian turunlah Nabi Muhammad membawa kewajiban sembahyang 5 kali sejelo semalam. Dia pun ndek kanggo karya-karya sehingga dia narak sempait cetat sempait langan malaikat puasa sempait langan malaikat Jibril sembahyang empohang ke hamba panjang ke Nabi Muhammad ada yang sania ya baik sehingga le sembahyang niki selaku rukun Islam ya ara rukun siapa nembek 2 kalimat syahadat ada 2 kalimat syahadat dalam sembahyang ara sa kedua sembahyang as-shalah niki doa arah dengan berdoa dalam sembahyang duit lalu doa iya kana berdua iya kana saqih dina siratal mustaqim rabbighfirli warhamni wajburni Allahumma hdina fi man hadait Allahumma shalli ala Muhammad selapun doa niki rukun Islam sak kedua rukun Islam sak ketelu Nabi rukun Islam sak ketelu puasa arah dengan puasa le sembahyang arah nggih kanggo nyekan gairil maghdubi alaihim waladdallin pada keluar pundi ning kanggo harus puasa dengan Allahu Akbar sampai assalamualaikum puasa berarti harap puasa dalam sembahyang kemudian Nabi zakat nggih zakat artinya suci bersih nggih harus berwudu dulu harus mones-mones kemudian saya ketelu haji belet berhaji Mekah Nabi Ka'bah benang sembahyang Ka'bah lengkap rukun Islam 5 dalam sembahyang makanya Nabi Ibrahim berdoa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa jadikanlah aku dan keturunanku orang yang selalu menjaga kewajiban sholat maka nikilah sak paling pantas pesen panten keluarga semeton jari be jua tahu berembe-rembe ke repot kesibuk mentelah sembahyang namun harak waktu sedar niki atur yang jamaah mudah-mudahan arah manfaat hadanallahu wa iyyakum ajmain in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wallahu waliyut taufiq ila islahit tariq thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.